Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya di hari 10 kedua dari bulan Ramadan ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah yang luar biasa, mengisi di bulan Ramadan yang sangat berkah ini. Semoga dengan banyaknya ibadah yang kita laksanakan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bacaan-bacaan sholawat kita semua menjadikan kita menjadi umat beliau yang nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang dimana di dalamnya di 10 hari yang kedua Allah menurunkan maghfirahnya. Seperti dalam hadis, kullu ibni adam khata'un wa khairun khata'in at-tawwabun. Artinya bahwa manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baik manusia yang punya salah, dia akan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat bisa dilakukan di mana saja, kapanpun dia berada. Pada waktu dia melakukan kesalahan, secepatnya dia akan melakukan minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dosa yang kita lakukan itu ada dua macam. Kesalahan yang berhubungan dengan Allah dan kesalahan yang berhubungan dengan manusia. Tema hari ini adalah syarat-syarat taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa ada kesalahan, dosa yang berhubungan dengan Allah, maka ada 3 perkara yang harus kita jalani supaya tobat itu bisa diterima. Yang pertama supaya agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tarkul ma'asi. Tarkul ma'asi artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa atau perbuatan yang dosa-dosa yang lalu kita tinggalkan. Contoh misalkan, kalau suka minum, tinggalkan minum. Kalau suka meninggalkan sholat, mari jalankan sholat. Kalau suka marah-marah, tinggalkan marah-marah. Tarkul ma'asi, tinggalkan perbuatan maksiat atau tinggalkan perbuatan yang dosa. Itu langkah yang pertama supaya tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya tobat kita diterima, asif li amali ma'asi. Menyesal dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Jadi ada rasa menyesal dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kalau kita sedang melakukan salah misalkan,
melakukan minum, maka kita harus tinggalkan dan menyesal bahwa kita tidak akan istilahnya mengulangi lagi. Jadi ada rasa menyesal supaya tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Jadi asif li amali ma'asi. Ada upaya menyesal di dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Yang ketiga, supaya dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah la tarji'u amali ma'asi. Tidak mengulangi perbuatan maksiat yang tadi. Tidak mengulangi perbuatan dosa yang tadi. Contohnya misalkan, kalau suka minum, maka tidak mengulangi perbuatan minum lagi. Atau misalkan kalau suka mencuri, tidak mengulangi perbuatan mencuri lagi. Jadi 3 hal yang supaya tobat kita diterima oleh Allah. Yang pertama, tinggalkan perbuatan itu. Kemudian yang kedua, menyesal dari perbuatan itu. Yang ketiga adalah meninggalkan, tidak mengulangi lagi perbuatan yang berdosa itu. Ini langkah tobat kita supaya kita diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dosa kita berhubungan dengan Allah. Tapi kalau berhubungan dengan manusia, 3 ini ditambah 1, jadi 4. Yang keempat, at-takhalli an jamil ma'asi. Artinya yang keempat ini kalau berhubungan dengan manusia, maka kita kewajibannya adalah mengembalikan perihal atau perkara yang telah kita hilangkan. Contoh misalkan, kita mengambil barang orang lain, maka kewajiban kita adalah mengembalikan barang yang kita ambil. Supaya apa? Tobatnya kepada Allah terima, kesalahan kita kepada manusia diikhlaskan. Sama kalau kita misalkan punya salah, ngerasani, atau misalkan menggunjing, atau mencuri barang orang lain, kita kembalikan. Kalau ngerasani, kita minta maaf supaya orang lain bisa mengikhlaskan kesalahan kita. Jadi 4 poin yang insya Allah syarat-syarat tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi berhubungan dengan Allah, yang keempat tadi berhubungan dengan manusia. Jadi kalau kita mau bertobat, insya Allah Allah akan memberikan maghfirahnya, ampunannya. Kecuali satu, kalau masih ada hubungan dengan manusia, maka kita wajib meminta ikhlasnya manusia yang kita salahkan, manusia yang kita punya salah padanya. Untuk itu, marilah kita sama-sama menjaga di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita berbanyak dosa dengan melakukan maksiat. Kita lindungi diri kita, jangan sampai istilahnya melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, yang sehingga kita berkewajiban untuk meminta ikhlasnya pada orang lain. Maka kita berjaga, melindungi diri, mumpung masih bulan Ramadan, marilah kita jaga diri kita, memperbanyak ibadah kita, ibadah puasa, ibadah sholat malam, mari kita tingkatkan. Terakhir, marilah kita berdoa, semoga di dalam bulan puasa ini kita bisa mendapatkan berkah yang nantinya memunculkan kemuliaan Allah yang kita bisa terima, pahala-pahala dari Allah yang bisa kita terima dengan banyaknya ibadah yang kita laksanakan. Kita berdoa semoga Ramadan ini kita dapatkan berkahnya. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, dan denganmu aku beriman. Atas rizkimu aku berbuka. Dan dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Amin. Selamat berbuka puasa. Capek beraktivitas, yang aku mau Karisma Kunir Asem. Segernya, wah luar biasa, 100% gula asli tanpa bahan pengawet. Wow, segar, kunir asem dari Karisma. Bikin tubuh jadi sehat, bikin full lagi, balikin semangat aktivitas kita. Jamu kunir asem Karisma, baru, sehat, alami.